mau jadi perjuangannya Yusuf Legur dan kawan-kawan dan kita semua bukan hanya Anies menang, tapi Anies menang untuk membuat rakyat jadi kaya, rakyat miskin jadi kaya. Tidak boleh kita itu berpikir untuk jadi pejabat-pejabatnya Anies, kawannya Anies mau jadi kok ikut jadi konglomerat dan lain-lain. Tidak, kita harus bilang sama Anies, Nis, kami mendukung Anda untuk membuat seluruh rakyat miskin menjadi kaya. Wah, ini mau omong kosong, apakah bisa? Masih ada waktu nggak? 5 menit? Nggak, 10 menit. Jadi gini, perusahaan apa yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu nggak? Yang pernah tercatat di dunia? Namanya Vereniging Oost-Indisch Company. Boleh googling. Kalau saya ini salah, googling. Perusahaan apa yang pernah paling kaya di dunia? Namanya VOC, Vereniging Oost-Indisch India. Perusahaan Belanda di Hindia Belanda. Paling kaya di dunia. Sekian triliun dolar. Coba di googling, kasih tahu sama saya. Paling kaya, coba. Ya, pokoknya dia paling kaya di dunia sampai ada yang ada sana. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia menjajah Indonesia. Belanda itu 25% di bawah laut, Bu. Saya pernah menjadi penduduk Belanda, penduduk Rotterdam saya. Istri saya orang Belanda. Saya penduduk Rotterdam. Mereka kaya karena menjajah Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya membuat rakyatnya itu kaya raya, nggak ada masalah. Yang masalah ini pejabatnya pengen kaya sendiri, rakyatnya dibiarin miskin. Tadi siapin berapa mobil? Setangguh protokolnya. Ini Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah Anies Baswedan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Itu peresmian Kampung Sobat Anies, Desa Pasarian, Kecamatan Pamijahan, RW 1 secara simbolik oleh Prof. Awalil Rizki kepada beliau di Bersama. Amin. Pak. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita resmikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama kita resmikan Kampung Anies Desa Pasarian. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Kita telah diresmikan. Tarik terus. Tarik manual saja. Tahan juga. Peresmian Kampung Baswedan selesai. Tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, jangan 5.000 dulu ya. Besoknya lagi. Kita akan mengunjungi rumah Anies
sebagai simbol perjuangan kita di Kecamatan Panijahan, Desa Pasarea, yang terhadap Bapak Guru. Ada Bang Momul, Bang Momul. Bang Momul Muratna, sana. Dapat belakang ini. Diatur aja, diatur. Amin. Mundur. Pak Haji Desa. Bang Bintang mepet, Bang Bintang. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3, cheese. 1. Ini Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah Anies Baswedan dari kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Saya mau berdua saja sama ibu yang 82, yang lainnya boleh kembali ke tempat duduk ya. Nggak dapat apa-apa, saya hanya mau cerita. Bu KTP Kota Bandung, dapat apa Bu di sini? Dapat, di Jakarta Bu, seumur ibu 1 dapat kartu lansia. Ibu di Kota Bandung dapat apa? Apa itu kartu lansia? Kartu lansia, ibu naik busway, transportasi umum di Jakarta gratis. Ibu pergi ke Ancol gratis. Ibu ke Ragunan gratis. Buat apa Bu Mas Anies memfasilitasi ibu? Supaya ibu ini bahagia. Anaknya nggak pusing mikirin ibunya. Ya, kalau dia bahagia, umurnya panjang. Anaknya cari rezeki untuk meningkatkan taraf hidupnya, nggak sibuk buat mikirin ibu. Masuk rumah sakit ibu gratis. Di sini 1 itu contoh. Contoh berikutnya, Bu masih bayar pajak bumi bangunan nggak di Kota Bandung? Di Jakarta yang nilai jual rumah dan bangunan kita di bawah 2M itu digratiskan. Anak guru, dosen, anak pahlawan, anak pejuang gratis. Imbasnya 80% warga DKI bebas pajak bumi bangunan. Buat apa? Ya, supaya yang kerja berpenghasilan itu untuk meningkatkan taraf hidupnya, nggak sibuk mikirin bayar pajaknya. Mau begitu? Bagaimana caranya? Jadikan Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu alasan kita mau mendukung Mas Anies. Terima kasih Bu. Silakan ya. Jangan 600.000 per bulan dulu. Apa? Wah nih, bagus. 70 yang paling tua. 72. Satu orang saja yang paling tua 72. Ibu. Nggak percaya aku nggak mau. Saya mau berdua saja sama ibu yang 82, yang lainnya boleh kembali ke tempat duduk ya. Nggak dapat apa-apa, saya hanya mau cerita. Bu KTP Kota Bandung, dapat apa Bu di sini? Dapat, di Jakarta Bu, seumur ibu 1 dapat kartu lansia. Ibu di Kota Bandung dapat apa? Apa itu kartu lansia? Kartu lansia, ibu naik 3-4 tokoh kita ya di level nasional, Pak SBY, Pak Surya Paloh itu udah selesai itu, Habib Salim itu udah selesai ya. Anies dan koalisi 3 partai ini udah solid dan kita buktikan di tanggal 16 nanti kita semua dengan ongkos masing-masing kita hadir di sana. Kita buktikan kecintaan kita akan perubahan. Kita buktikan kecintaan kita supaya ibu-ibu tadi semua pada dapat fasilitas seperti orang Jakarta. Ya, iri nggak seperti orang Jakarta? Jalannya bagus, tamannya bagus, anak-anaknya sekolah ditanggung, ya, dapat beasiswa,
Mau seperti itu? Mau? Gampang caranya, pilih Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Ya. Terakhir kita lihat, kalau saya menyebutkan siapa kita, jawabannya relawan Anies. Kalau saya tanya presiden kita, jawabannya Anies Baswedan. Siapa kita? Kurang keras, harus lebih keras dari suara saya. Siapa kita? Relawan Anies. Siapa kita? Relawan Anies. Presiden kita? Anies Baswedan. Presiden kita? Anies Baswedan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3-4 tokoh kita ya di level nasional Pak. Sosok Pak Anies dan harapan besar Pak Anies di tahun 2024 nanti, Pak. Siap, Anies adalah pilihan tahun 2024 untuk presiden karena dengan kewibawaan kinerjanya nyata. Terbentuknya koalisi ini sudah terbentuk 3 partai kan, dari Partai Demokrat, Nasdem dan PKS gitu. Prakarsai dari Pak Surya Paloh. Dengan itu kami di unsur masyarakat bawah bahwasanya sosok yang perlu disikapi seluruh bangsa Indonesia itu adalah Bapak Anies yang untuk jadi presiden tahun 2024 sampai 2029. Kami relawan di sini bangga dengan bersinambungan masyarakat atas dan bawah atau orang cendekiawan dan politik ataupun ulama, semuanya bergabung untuk membesarkan Anies jadi presiden tahun 2024. 2009. Kami yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa? Dengan bahwasannya ini Bapak Anies itu dimanapun ada, di mana-mana ada Anies, ya kan? Namanya Anies Rashid Baswedan, orangnya hebat, pintar, cerdas dan cekatan, bukti nyata. Fitnah apapun dari manapun tetap disikapi, tapi tidak ada bukti dan kenyataan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sosok Pak Anies dan إن هذه الآية نزلت في اليمن فأنزلها ثانيا في المعنى في بلادنا إندونيسيا فإن العلاقة بين اليمن وإندونيسيا علاقة قديمة untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik, Untuk menjadikan dengan cara yang elegan serta tetap menjunjung tinggi etika, sopan santun, disiplin, norma, adab, moral, sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. sesuai amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami relawan Anies Nganjuk akan selalu mengawal jalannya pemerintahan, di sektor hukum, ekonomi, APBN, sumber kekayaan alam, pendapatan pajak, BUMN, sanksi pelaku koruptor, saksi oknum pejabat dan ASN, inisiator perubahan Pancasila, organisasi terlarang, kita kontrol dan kita awasi. Karena semua itu membutuhkan penataan dan tata kelola yang lebih baik. Semata untuk keutuhan kedaulatan NKRI. Dan demi kebaikan kehidupan anak cucu kelak. Kami relawan Anies Nganjuk
mempunyai misi menjadikan pribumi berkehidupan yang jauh lebih baik di negeri sendiri. Mempunyai misi tahun 2024 Anies Rashid Baswedan presiden. Untuk Inna hadhihi al-ayah nazalat fi Yaman فأنزلها ثانيا في المعنى في بلادنا إندونيسيا فإن العلاقة بين اليمن وإندونيسيا علاقة قديمة Saya nama Pak Al-Nurdin, Desa Bogor, Kecamatan Buswatren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya memilih Anies Baswedan karena dia ingin mensejahterakan masyarakat dan ingin memberantas lapor kotor demi kebutuhan masyarakat. Karena kita nanti jalan kehidupannya lebih terjamin dan bisa mencari usaha di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dan berbangsa, dan memajukan agama, tidak saling menyalahkan di dalam beragama sehari-hari. Harapan besar Bapak Pak Anies terpilih tahun 2004 menjadi presiden, harapan besar panjenengan. Harapan besar Anies Baswedan untuk pemilu 2024 semoga menjadi presiden yang bisa mengayomi terhadap masyarakat seluruh Indonesia. Anies yes. Anies yes. Saya Salih Hidayat. Kami berdua tinggal di Desa Ginandong, Kecamatan Karangaya. Oke. Di Pilpres tahun 2024 kan ada 3 kandidat nih. Apabila nanti terjadi 3 kandidat, ada Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Rashid Baswedan. Ketiganya itu salah satunya yang jadi pilihan rasional Mas ini apa? Siapa? Kalau saya sendiri memilih Pak Anies. Untuk Masnya? Anies Baswedan. Alasan apa yang menjadi pilihan Masnya untuk pilih Pak Anies Rashid Baswedan? Kalau menurut saya jelas, karena Bapak Anies nilai-nilainya begitu jelas. Dari beliau yang simpati, sangat membantu, dan menurut saya dan harapan saya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi Indonesia itu karena atas pemilihan Bapak Anies. Untuk Masnya, alasannya apa untuk memilih Pak Anies? Saya juga pilih Anies Baswedan, ingin berubah menjadi sejahtera. Nah, harapan besar ketika nanti Pak Anies jadi presiden tahun 2024. Semoga saya Anies Baswedan kepilih dan juga berubah jadi lebih baik. Ya. Harapan besar Mas nanti kalau Pak Anies jadi presiden 2024. Harapan besar saya kalau Anies sudah terpilih akan benar-benar menjadi yang kita harapkan, bagaimana yang dulu kita itu ibaratnya rentan terhadap apapun itulah. Yang saya harapkan ke depannya itu Indonesia menjadi lebih baik lagi dan
saya harapkan pemuda-pemudanya, milenial-milenialnya juga ikut membantu supaya Indonesia menjadi lebih baik. Ya, di Kebumen ini ya Mas ya, tempat tinggal nih. Masnya nanti bagaimana cara merebut, meraih suara agar para milenial yang dekat tempat tinggal Mas itu caranya gimana? Kalau saya sendiri paling juga nanti kita komunikasi dulu, komunikasi seperti biasa, seperti di tongkrongan biasa. Nah, kemudian kita sempilkan tentang masalah ini, pemilihan Bapak Anies ini. Terus kita sudah Alhamdulillah, Mbak Ani, apa kabar? Siap. Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya Mbak Ani? Sehat ya? Kelihatannya seger. Sendirian sekarang. Alhamdulillah. Siap. Manisnya. Sehat ya. Kelas berapa kamu? Kelas 2. Siap. Alhamdulillah. Mau foto dulu kan? Boleh. Mana sini. Mana? Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, peristiwa yang kita saksikan hari ini semoga menjadi babak baru bagi perjalanan warga di Kampung Kunir. 7 tahun perjalanan dilewati dengan masa yang penuh cobaan. Tadi sudah disampaikan. Dan kami di DKI Jakarta insya Allah akan terus-menerus menjaga ini, bahwa kita perlu memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita lakukan harus dengan mempertimbangkan dan memanusiakan warga yang ada di kawasan pembangunan itu.